Bagaimana jika seorang pria tiba-tiba muncul di tengah pasar Baghdad dan mengaku sebagai Tuhan? Orang-orang gemetar. Pedagang menutup tokonya, anak-anak ditarik pulang. Lalu hanya satu orang yang maju dengan santai, Abu Nawas. Inilah awal kekacauan yang tidak ada yang siap menghadapinya. Pagi itu pasar ramai. Suara unta, pedagang rempah, dan aroma roti hangat bercampur jadi satu. Tiba-tiba seorang pria berjubah hitam naik ke sebuah peti kayu. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan suara lantang bahwa ia turun ke bumi untuk menguji manusia. Orang-orang menoleh. Beberapa menjauh. Beberapa mendekat karena penasaran. Lalu pria itu memamerkan kekuatan kecil. Ia menyalakan api di ujung jari. Api itu memantul di mata orang yang ketakutan. Abu Nawas kebetulan lewat. Ia baru saja mendapat titah kecil dari istana untuk memeriksa laporan tentang seorang pria sakti yang mulai membuat keributan di kota. Saat melihat kerumunan, ia berhenti. Ia mendengar klaim pria itu. Ia tersenyum kecil, lalu ia melangkah maju. Pria sakti itu menatap Abu Nawas dengan tatapan sombong. Ia berkata bahwa tidak ada manusia yang boleh menantangnya. Abu Nawas menjawab dengan kalimat yang membuat kerumunan menahan napas. Ia bilang bahwa seorang Tuhan harusnya tahu kedatangan semua makhluk sebelum mereka muncul. Pria itu tersentak. Ia berkata bahwa ia sudah tahu kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk lalu berkata bahwa ia datang bukan untuk memuji atau mencela. Ia datang untuk bertanya, apakah pria itu benar atau tidak. Kerumunan mendekat. Beberapa orang melongok dari balik pintu toko. Ada yang siap melapor ke istana jika situasi memburuk. Abu Nawas tetap santai. Ia memutar tas kecil di pinggangnya. Pria itu melihat gerakan itu lalu berkata bahwa ia tahu isi tas itu. Ia mengaku bisa membaca segala rahasia. Abu Nawas tersenyum. Ia berkata bahwa ia hanya ingin memastikan. Ia bertanya apakah pria itu tahu apa tujuan Abu Nawas datang. Pria itu menjawab bahwa ia tahu. Ia mengatakan bahwa Abu Nawas datang untuk menguji dirinya. Orang-orang terkesiap. Abu Nawas berkata bahwa jawaban itu cukup bagus untuk pemula. Pria itu marah. Ia menganggap Abu Nawas meremehkan dirinya. Suasana makin panas. Pria itu melangkah maju dan menunjukkan kekuatan lain. Ia membengkokkan batang besi tipis. Orang-orang menjerit kecil. Abu Nawas tampak tidak terpengaruh. Ia memandangi besi itu lalu berkata bahwa banyak tukang pandai besi yang lebih kuat dari itu. Pria itu semakin kesal. Ia berkata bahwa kekuatannya bisa meningkat kapan saja. Abu Nawas melihat sekeliling. Ia tahu situasi ini bisa memicu kepanikan. Ia juga tahu raja menunggu laporan darinya. Ia memutuskan untuk memancing pria itu lebih jauh. Ia berkata bahwa jika pria itu benar-benar seperti klaimnya, maka tidak ada pertanyaan dari manusia yang bisa membuatnya bingung. Pria itu mengangkat dagu. Ia mengatakan kepada kerumunan bahwa ia siap menjawab apapun. Orang-orang mulai melihat secercah harapan. Mereka menatap Abu Nawas. Mereka ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Abu Nawas lalu mengangkat satu jari. Ia mendekat. Ia berkata bahwa ia punya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang biasa. Pria itu mengangguk. Ia berkata bahwa ilmunya tidak bisa dikalahkan. Kerumunan membungkuk sedikit ke depan. Semua mata tertuju pada dua orang itu. Abu Nawas menahan napas. Ia tersenyum. Lalu ia mengajukan pertanyaan pertamanya. Pertanyaan itu sederhana. Pertanyaan itu mematikan kesombongan siapa saja yang mengaku berkuasa. Dan setelah pertanyaan itu keluar, wajah pria sakti itu langsung berubah, kesombongannya goyah. Kerumunan membisu. Inilah awal kehancuran sosok yang mengaku Tuhan itu. Pria sakti itu berusaha memulihkan wibawanya. Ia berdiri tegak di atas peti kayu dan mengatakan kepada orang-orang bahwa pertanyaan Abu Nawas tidak membuatnya gentar. Ia mengangkat kedua tangan dan menyalakan api kecil di telapak kirinya. Api itu bergerak seperti ditarik angin. Kerumunan mundur. Beberapa orang hampir percaya bahwa pria itu benar-benar memiliki kekuatan langit. Abu Nawas tetap maju. Ia tidak memalingkan wajah. Ia mengatakan bahwa kemampuan seperti itu hanya menunjukkan latihan. Ia mengatakan bahwa orang yang ingin disebut suci seharusnya memberikan ketenangan, bukan ketakutan. Pria sakti itu menggeram lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. Ia berkata bahwa siapapun yang meragukannya harus menjalani hukuman khusus yang ia sebut ujian ilahi. Kabar tentang keributan itu sampai ke istana. Seorang penjaga muncul tergesa-gesa. Ia memanggil Abu Nawas dan mengatakan bahwa raja mengutusnya untuk memantau situasi.
Kerumunan membuka jalan. Raja tidak datang langsung karena ia ingin melihat apakah ancaman ini serius atau hanya permainan. Pria sakti itu tersenyum sambil menatap penjaga istana. Ia berkata bahwa raja seharusnya datang sendiri untuk menghormati kedatangannya. Orang-orang terdiam. Penjaga itu tampak gelisah. Ia tidak berani menanggapi. Abu Nawas mendekat lalu berkata bahwa seorang pemimpin tidak berkewajiban mendatangi orang yang tidak jelas asalnya. Pria itu ingin menegaskan kekuasaannya. Ia menunjuk ke arah seorang pedagang kecil. Ia berkata bahwa ia bisa membaca semua isi pikiran manusia. Pedagang itu ketakutan. Ia mengaku bahwa ia sedang memikirkan hutangnya. Pria itu tersenyum dan mengklaim bahwa itu bukti kehebatannya. Orang-orang saling menatap. Mereka mulai bimbang. Abu Nawas menepuk bahu sang pedagang lalu berkata bahwa siapapun yang tinggal di Baghdad bisa menebak isi pikiran seorang pedagang yang wajahnya kusut. Kerumunan tertawa kecil. Pria sakti itu makin marah. Ia menuding Abu Nawas. Ia berkata bahwa Abu Nawas harus membuktikan diri layak berbicara dengan makhluk setinggi dirinya. Abu Nawas mengangguk. Ia mengatakan bahwa ia akan menguji pria itu dengan cara yang lebih terhormat. Orang-orang makin penasaran. Mereka mendekat. Suara pasar mereda, hanya suara kerumunan yang menahan napas. Abu Nawas lalu bertanya, apakah pria itu tahu rahasia dari benda kecil yang ia simpan di balik bajunya? Pria itu menjawab tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa benda itu adalah kunci kekayaan. Abu Nawas menarik benda itu keluar. Isinya hanyalah seutas tali yang ia gunakan untuk mengikat sandal. Kerumunan terdiam. Lalu mereka saling melihat. Suasana mulai bergeser. Pria sakti itu gelagapan. Ia berkata bahwa ia hanya menguji Abu Nawas. Abu Nawas menatap langsung ke matanya. Ia berkata bahwa seseorang yang mengaku Tuhan seharusnya tidak perlu beralasan. Pria itu mulai kehilangan kendali. Ia memerintahkan kerumunan untuk percaya padanya. Ia meminta mereka berdiri di belakangnya. Tetapi justru semakin banyak orang yang bersembunyi di balik toko. Mereka mulai sadar bahwa pria ini hanya memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memimpin. Abu Nawas maju satu langkah. Ia berkata bahwa ia masih punya satu ujian. Ia mengatakan bahwa ujian berikutnya tidak bisa disiasati dengan api atau trik. Ujian ini akan menentukan apakah pria sakti itu benar-benar memiliki ilmu langit atau hanya pandai memamerkan hal kecil. Pria itu menegakkan punggung. Ia mengaku siap, namun tatapannya mulai goyah. Abu Nawas tahu waktunya tepat. Ia menyiapkan pertanyaan yang tidak bisa dielakkan. Pria sakti itu berdiri tegak. Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih menguasai keadaan. Abu Nawas melangkah ke tengah lingkaran kerumunan. Ia mengangkat tangan agar semua orang bisa melihat. Suara pasar benar-benar hilang. Tidak ada pedagang yang berani bersuara. Semua menunggu satu hal. Pertanyaan Abu Nawas. Abu Nawas menatap pria sakti itu dengan tenang. Ia bertanya apa yang tersembunyi di dalam kantong kecil yang diikatkan di pinggangnya. Pria sakti itu menutup mata seolah membaca langit. Ia membuka mata dengan penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa kantong itu berisi emas. Ia mempertegas bahwa ia tidak mungkin salah. Ia menyebut dirinya penjaga rahasia alam. Abu Nawas membuka kantong itu. Isinya hanya batu kecil yang ia ambil dari pinggir jalan pagi tadi. Batu itu jatuh ke telapak tangan. Suaranya terdengar jelas. Kerumunan mendesis. Pria sakti itu terpaku. Bibirnya bergetar. Ia memaksakan senyum dan mengatakan bahwa ia hanya sedang menguji Abu Nawas. Orang-orang saling memandang. Mereka mulai meragukan ucapannya. Abu Nawas mendekat. Ia berkata bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada isi kantong itu. Ia berkata bahwa seorang Tuhan pasti bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan makhluk biasa. Ia menawarkan satu ujian yang tidak memerlukan kekuatan fisik. Ujian ini hanya membutuhkan kebenaran. Pria itu mengangguk. Ia tidak mau terlihat mundur. Ia berkata bahwa ia siap membuktikan dirinya. Abu Nawas mengajak pria itu berdiri langsung di bawah cahaya matahari. Kerumunan bergerak mengikuti mereka. Abu Nawas menunjuk ke tanah. Ia berkata bahwa bayangan pria itu masih terlihat jelas. Pria itu mengangguk. Ia mengatakan bahwa bayangan itu tidak penting. Abu Nawas berkata bahwa jika pria itu benar-benar memiliki kekuasaan langit, ia harus bisa membuat bayangannya menghilang. Pria itu terkejut. Ia mencoba menjejakkan kaki. Bayangannya tetap menempel. Ia mencoba menutup matahari dengan tangannya. Tidak berubah. Ia melangkah ke kiri. Bayangannya ikut. Ia melangkah ke kanan. Bayangannya tetap setia.
Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang tertawa kecil. Pria sakti itu mulai panik. Ia berkata bahwa bayangan adalah ilusi yang bisa ia hilangkan kapanpun. Tetapi semakin keras ia mencoba, semakin jelas kerumunan melihat bahwa ia tidak punya kuasa apapun atas bayangannya sendiri. Abu Nawas menatapnya. Ia berkata bahwa makhluk yang tidak bisa mengatur bayangannya tidak mungkin mengatur langit. Pria itu kehilangan kata-kata. Wajahnya berubah pucat. Ia melihat kerumunan yang mulai menjauhinya. Ia melihat Abu Nawas yang berdiri tenang. Ia mengerti bahwa kesombongannya mulai runtuh. Tetapi sebelum ia bisa mundur, Abu Nawas berkata bahwa masih ada satu hal yang belum terjawab. Ia berkata bahwa sebelum ia membongkar kedok pria itu sepenuhnya, ada satu pertanyaan terakhir yang akan mengungkap seluruh kedustaan yang tersisa. Pria itu menelan ludah. Ia tahu ia hampir terpojok. Kerumunan menahan napas. Mereka menunggu pertanyaan itu. Dan di momen ini, ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan nasib pria yang mengaku Tuhan itu. Pria sakti itu mundur setengah langkah. Ia mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan mengangkat tangan dan memanggil cahaya. Tidak ada yang terjadi. Kerumunan makin yakin bahwa sesuatu mulai terbongkar. Abu Nawas memandangnya tanpa tergesa. Ia tahu momen ini penting. Ia ingin membuat pria itu jatuh melalui logika sederhana, bukan kekerasan. Abu Nawas mendekat lalu berkata bahwa ia punya pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan trik. Ia meminta pria itu menyebutkan nama asli seorang pengemis tua yang duduk di dekat pintu kedai pengemis itu. Tidak dikenal siapapun karena baru tiba semalam. Orang-orang kaget. Mereka menoleh ke arah pengemis itu. Pria sakti itu meneguk ludah. Ia menatap pengemis itu lama. Ia mencoba menebak. Ia menyebut nama yang terdengar megah. Tidak ada jawaban. Pengemis itu hanya menggeleng pelan. Kerumunan mulai berdesis. Pria itu gugup. Abu Nawas berkata bahwa seorang yang mengaku Tuhan seharusnya tahu nama makhluk yang berdiri di hadapannya. Pria itu mengangkat tangan. Ia mencoba menutupi kesalahannya dengan mengatakan bahwa pengemis itu menyembunyikan jati diri. Abu Nawas menjawab singkat. Ia berkata bahwa manusia biasa tidak perlu tahu segalanya, tetapi orang yang mengaku Tuhan tidak boleh salah. Pria sakti itu semakin gelisah. Ia melihat kerumunan yang mulai berbalik arah. Ia ingin kabur, namun Abu Nawas menahannya dengan satu kalimat. Ia berkata bahwa ada satu cara bagi pria itu untuk membuktikan dirinya. Cara ini tidak membutuhkan kekuatan, tidak membutuhkan pengetahuan, hanya membutuhkan keberanian. Pria itu terdiam. Ia berharap masih ada kesempatan. Abu Nawas mengajak pria itu mengikuti dirinya ke depan panggung kecil. Ia berkata bahwa ia ingin melihat apakah pria itu berani menghadapi satu ujian yang sangat sederhana, ujian yang tidak bisa dimanipulasi. Abu Nawas meminta pria itu berdiri, berdampingan dengannya, dan melihat pantulan mereka di sebuah wadah air milik penjual minuman. Pria itu bingung. Ia bertanya apa maksudnya. Abu Nawas menunjuk permukaan air. Bayangan mereka muncul jelas. Abu Nawas berkata bahwa jika pria itu benar-benar makhluk langit, pantulannya tidak akan sama dengan manusia biasa. Pria itu mendekat. Ia melihat pantulannya. Biasa saja, sama seperti orang lain. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda apapun. Kerumunan menyadari kebenarannya. Orang-orang mulai berani berbicara. Ada yang mengatakan bahwa pria itu hanyalah penipu. Ada yang berteriak bahwa ia hanya memanfaatkan ketakutan. Pria sakti itu panik. Ia mencoba memecahkan wadah air lalu berlari. Tetapi penjaga istana sudah datang. Mereka menutup jalan. Pria itu terjebak. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. Ia berkata bahwa kesombongan adalah beban yang tidak bisa dipikul siapapun, termasuk orang yang mengaku Tuhan. Pria itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia akhirnya menyerah. Kerumunan menahan napas menunggu keputusan Abu Nawas. Situasi berubah seketika. Semua orang tahu bahwa kebenaran mulai berpihak pada akal sehat. Penjaga istana menggiring pria sakti itu ke tengah kerumunan. Tidak ada lagi api yang keluar dari tangannya. Tidak ada lagi suara lantang yang mengaku turun dari langit. Yang tersisa hanya wajah pucat yang kehilangan arah. Orang-orang menonton dengan campuran lega dan heran. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang tadi begitu sombong bisa runtuh secepat itu. Abu Nawas melangkah maju. Ia meminta para penjaga memberi ruang. Ia ingin berbicara langsung dengan pria itu. Kerumunan hening.
Abu Nawas menatap pria itu tanpa marah. Ia bertanya mengapa ia mengaku sebagai Tuhan. Pria itu menunduk. Ia berkata bahwa ia hanya ingin dihormati. Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai seseorang yang luar biasa. Abu Nawas mengangguk. Ia berkata bahwa keinginan untuk dihormati adalah sifat manusia. Namun mengaku Tuhan adalah langkah yang membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Ia menyuruh pria itu mengangkat kepala dan melihat kerumunan. Orang-orang memandangnya bukan dengan rasa takut lagi, tetapi dengan kasihan. Pria itu tersentak melihat perubahan itu. Abu Nawas berkata kepada kerumunan bahwa rasa takut adalah senjata yang paling mudah disalahgunakan. Ia menambahkan bahwa setiap kota akan selalu kedatangan orang yang mengaku sakti. Yang membedakan hanya seberapa kuat akal manusia yang mendengarnya. Kerumunan mengangguk. Mereka mulai mengerti bahwa mereka hampir terjebak karena rasa penasaran dan kekagetan. Raja akhirnya tiba. Ia melangkah perlahan ditemani pengawal. Ia ingin menyaksikan akhir cerita ini sendiri. Raja bertanya apa yang terjadi. Abu Nawas menjelaskan seluruh kejadian dengan ringkas. Raja menatap pria sakti itu lama. Ia tidak marah. Ia hanya berkata bahwa Baghdad bukan tempat bagi orang yang menyalahgunakan ketakutan rakyat. Raja memerintahkan penjaga untuk membawa pria itu ke balai pengadilan. Tetapi sebelum pria itu dibawa pergi, Abu Nawas memanggilnya. Ia berkata bahwa ada satu pelajaran yang harus ia dengar. Ia berkata bahwa kekuatan kecil bisa memukau banyak orang, tetapi kebenaran sederhana bisa meruntuhkannya dalam sekejap. Pria itu menunduk dan terdiam. Kerumunan kembali bising. Orang-orang memuji Abu Nawas. Mereka membicarakan bagaimana ia membongkar kesombongan tanpa mengangkat senjata. Mereka kagum karena ia bisa membuat seorang pengaku Tuhan gemetar hanya dengan pertanyaan kecil dan logika yang tajam. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berjalan pergi menyusuri pasar. Ia berkata kepada raja bahwa selama manusia masih mudah terkagum oleh ilusi, pekerjaan Baghdad tidak akan pernah selesai. Raja tertawa kecil. Ia berkata bahwa selama Baghdad punya Abu Nawas, ia tidak perlu takut pada orang yang mengaku berasal dari langit. Saat Abu Nawas menghilang di antara kerumunan, seorang bocah kecil bertanya kepada pedagang. Ia bertanya apakah orang yang mengaku Tuhan itu akan kembali. Pedagang itu menjawab cepat. Ia berkata bahwa jika ia kembali, ia harus berhadapan lagi dengan Abu Nawas. Bocah itu langsung tertawa, dan pasar Baghdad hari itu ditutup dengan satu kenyataan sederhana. Orang yang paling keras mengaku dirinya berkuasa, hampir selalu adalah orang yang paling cepat runtuh saat ditanya kebenaran. Dan pasar Baghdad hari itu ditutup dengan satu kenyataan sederhana. Orang yang paling keras mengaku dirinya berkuasa, hampir selalu adalah orang yang paling cepat runtuh saat ditanya kebenaran.